Sebelumnya, marilah kita berdoa agar pada kegiatan pembelajaran ini nanti berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nah, apa kabar adik-adik semuanya? Baik, Kak. Loh, kok baik, Kak? Loh, nggak gitu dong jawabannya. Gimana? Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kok sudah pada lupa? Yuk, diulangi sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, walaupun kita masuk di jam siang hari, harus tetap semangat ya. Selanjutnya kakak akan absen terlebih dahulu. Ali Fikri, Ayana Putri, Diana Setiawati, Muhammad Iqbal. Alhamdulillah semuanya masuk tanpa ada yang absen ataupun izin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas sifat-sifat Allah. Nah, sifat Allah kan ada 3 ya. Yang pertama ada wajib, mustahil, dan terakhir jaiz. Coba di sini kakak ingin memberikan pertanyaan kepada adik-adik sekalian. Apakah masih mengingat materi minggu lalu? Atau sudah agak-agak lupa? Atau masih sangat amat ingat? Nah, di sini kakak punya 3 pertanyaan mengenai sifat-sifat Allah. Barang siapa yang dapat menjawab 3 pertanyaan ini nanti akan mendapatkan reward, hadiah berupa apa? Bebas remedi untuk ulangan hariah bab sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama ya, siap-siap. Ini modelnya siapa cepat dia dapat. Berapa jumlah sifat wajib dan sifat mustahil Allah? Ya, Aisyah. Apa Aisyah? 20. Jawabannya 20. Berarti sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya 20, gitu? Iya, Kak. 100 untuk Aisyah. Aisyah, kakak catat dulu. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 2. Sebutkan sifat jaiz Allah. Ya, Zainab. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. 100 untuk Zainab. Nah, kesempatan terakhir. Jadi ini sudah nomor 3, soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Ya, Akila. Meniadakan sifat yang tidak pantas untuk Allah. Ya, 100 untuk Akila. Nah, jadi sifat salbiyah itu sifat yang melekat pada Allah, itu menolak sesuatu hal-hal yang tidak pantas dengan Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Lalu hubungannya dengan sifat-sifat Allah ini apa, Kak? Kan gitu pertanyaannya. Kita sudah mempelajari sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang melekat untuk Allah, yang mustahil disandarkan kepada Allah, dan sifat yang bisa dimiliki Allah menjadi kewenangan Allah. Nah, dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, tentunya kan kita sudah tahu kalau Allah itu maha melihat, maha mendengar. Allah itu maha mengetahui semua apa yang kita sembunyikan. Oleh karenanya, melihat kebesaran Allah itu tadi, kita hendaknya mengetahui
hendaknya kita melaksanakan taubat, taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Nah, pada bab ini diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, adik-adik dapat menjelaskan pengertian dari 4 istilah tadi, menunjukkan contoh dari istiqomah, ikhlas, taat, dan taubat, memberikan contoh dampak positifnya apa, menunjukkan dalil yang berkesinambungan atau berkenaan dengan materi tersebut seperti apa, dan akhirnya adik-adik bisa meyakini dan membiasakan diri untuk melakukan taubat, taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Nah, kegiatan pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran terbimbing, di mana nanti akan dibentuk kelompok-kelompok kecil, diskusi dengan didampingi oleh Kak Emi. Nah, minggu lalu kan kakak sudah share beberapa artikel dan juga menghimbau adik-adik semua untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan kita bahas, kita pelajari pada siang hari ini. Nah, mungkin dari adik-adik sudah ada yang menyiapkan pertanyaan. Siapa? Saya, Kak. Ya, siapa namanya? Aza, Aza ingin tanya apa, Aza? bagaimana jika ingin bertaubat tapi ragu-ragu takut untuk mengulangi perbuatan tersebut? Jadi ingin punya keinginan bertaubat, tapi masih ragu-ragu. Iya, Seperti Kak. itu. Ya. Oke. Selanjutnya, kakak tampung dulu. Ya, Nurul, Kak. ya Nurul. Apa saja cara yang bisa dilakukan untuk selalu ikhlas dalam beribadah? Tips-tips atau kiat-kiat untuk selalu ikhlas dalam beribadah ya. Iya, Kak. Selanjutnya, Saya, Kak. ya Ini, Aini. apakah boleh taat pada pemimpin yang beda agama? Apakah kita diperbolehkan taat kepada pemimpin yang berbeda agama? Iya, Kak. Terakhir, siapa? Saya, Ya, Latifah. dalam hal apa saja kita harus beristiqomah? Mohon maaf ya adik-adik, karena ini tadi papan tulisnya masih dipinjam kelas lain. Jadi sementara waktu kita tidak memakai papan tulis dulu. Tapi tidak apa-apa, sudah kakak catat di sini bagi yang bertanya. Nah, selanjutnya kakak akan membagi adik-adik semua menjadi 4 kelompok. Nanti ada ketua kelompoknya, langsung kakak tunjuk. Ada Akila, Ali, Zainab, dan Aisyah. Silakan ke sini mengambil jurnal, kertas plano, dan juga spidol. Diambil ya oleh Zainab, Ali, dan juga teman-teman yang lain. Silahkan dibagi secara rata. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 atau 6 anak. Sudah? Sudah. Bentar. Untuk kelompok Akila membahas tentang ikhlas. Kelompok Ali membahas tentang taat. Zainab mendapatkan materi taubat, dan Aisyah mendapatkan materi istiqomah. Nanti kakak akan berkeliling untuk mengecek dari diskusinya ya. Nanti kakak akan coba cross check satu persatu, jadi bisa ditulis pengertiannya apa, terus dalilnya seperti apa, pembagian, dampak positif, dan juga contohnya, atau mungkin hal-hal yang dapat merusak istiqomah atau merusak keikhlasan. Itu sudah kakak berikan juga di jurnal yang sudah teman-teman bawa ya. Terima kasih ya untuk adik-adik semua. Sudah bagus, sudah baik presentasinya. Nah, dari pemaparan, dari penjelasan adik-adik semuanya, kita jadi tahu
Apa itu pengertian taubat? Taubat adalah kembali ke jalan Allah. Nah, syarat taubat tadi ada 3. Yang terkhusus kalau ada hubungannya dengan hak manusia yang kita zalimi, kita harus meminta maaf terlebih dahulu, seperti itu kan. Dampak positifnya juga salah satunya bisa mengembalikan nama baik keluarga secara perlahan. Terus diri kita juga bisa memulai sesuatu hal yang baru kembali. Terus kemudian untuk taat itu tadi kan sudah kita ketahui. Apa penjelasan singkatnya? Patuh, manut. Nah, itu tadi ada 3 kan urutannya. Yang pertama, taat kepada Allah, Rasulullah, dan juga ulil amri atau pemimpin. Kemudian ada istiqomah. Istiqomah itu setia atau selalu melakukan hal-hal baik, senantiasa mengamalkan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir tadi ada ikhlas. Ikhlas tadi dimulai dari hati, dari niatnya. Karena itu, dari pembelajaran siang hari ini ada beberapa nilai yang dapat kita ambil. Yang pertama, jangan ragu untuk bertaubat dan berdekatan dengan Allah. Tapi dengan syarat kita harus memantapkan hati bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, boleh kok taat kepada pemimpin yang berbeda agama, namun dalam tanda kutip tidak ada hubungannya dengan keyakinan, dan juga taatnya itu dalam hal-hal kebaikan. Pintar adik-adik semua. Kemudian ada lagi, ini kakak membahasnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan di awal pembahasan tadi. Yang selanjutnya, istiqomah itu dilakukan pada keadaan apa saja, pada hal-hal apa saja? Ya, pada hal-hal kebaikan, seperti contohnya berzikir sesudah sholat, terus mengaji sesudah sholat, seperti itu. Juga bisa dilakukan dengan sedekah ya. Tadi Iqbal bilangnya bersedekah itu harus istiqomah, ya bagus sekali. Kemudian ikhlas dalam beribadah tadi dapat dimulai dengan menata hati. Jadi kita harus mempercayai bahwa semua itu dilakukan hanya mengharap ridho Allah. Karena kita sudah berada di ujung pertemuan, kakak ingin menyampaikan, kan minggu depan kita masih punya 1 jam pelajaran untuk materi ini. Jadi kakak akan menugaskan adik-adik semua, ini nanti sesuai dengan kelompok yang tadi ya, untuk melakukan mini observasi dan membuat laporan mini observasi. Tenang saja, nanti kakak sediakan formatnya dan juga kakak share setelah ini ke grup kelas ya. Kemudian kalian juga diharuskan membuat video presentasi tentang hasil observasi tadi. Hasil yang mau diobservasi apa? Ya, materi yang tadi sudah adik-adik bahas, seperti tadi yang mendapat taubat, taat, ikhlas, dan juga istiqomah. Nah, agenda untuk minggu depan adalah kita akan membahas sedikit tentang materi ini, tentang presentasinya tadi, presentasi observasi, dan dilanjutkan dengan membahas bab selanjutnya, yakni adab sholat dan berzikir. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan, dan semoga pembelajaran pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Akhiran dari kakak, mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan mungkin masih kakak juga sendiri masih banyak belajar dan introspeksi diri. Akhiran dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.